Baik, selamat datang di Trikal. Trikal adalah channel yang akan membagikan review, unboxing, tutorial, dan repairing ya. Dan semoga video-video yang dibagikan Trikal itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini saya akan coba mereview salah satu alat yang sekitar 3 tahunan lah ya saya miliki, yaitu Precision Screwdriver. Ini brandnya TCT ya. Saya nggak tahu TCT itu, kayaknya saya juga baru perhatiin, ternyata brand yang saya miliki TCT dengan seri KN6089. Ya, katanya sih di sini Precision Manual Toolset ya, Professional Hardware Tools. Mungkin sedikit informasi ya, Precision Screwdriver ini itu biasanya digunakan oleh tukang servis smartphone, tukang servis elektronik yang memang menggunakan screw atau skrup ya. Itu ukurannya sangat bervariatif dan ukurannya sangat kecil ya. Sebagai contoh di HP ini ya, kalian bisa perhatikan. Nah, skru-skru seperti ini dia menggunakan bagian kepala skru yang tidak umum, makanya digunakan alat yang precision screwdriver seperti ini. Secara umum kan biasanya skru itu terdiri dari seperti ini plus. Nah, di perangkat elektronik itu tergantung dari jenis merek dan brandnya, itu menggunakan skru-skru model kepala skru yang cukup bervariatif ya. Di setiap tukang servis pasti memiliki precision screwdriver seperti ini. Dan kita coba lihat di bagian belakang. Jadi brand TCT ini itu dia memiliki jenis atau model skru itu 45 jenis ya. Jadi di dalamnya kita udah bisa dapat pinset atau tweezer. Kemudian kita bisa dapat extension heksagonal ya. Nah, di paket pembeliannya ini adalah model-model yang mereka berikan. Di bagian sini ada Made in China. Saya suka sama China karena China cukup mendominasi di market ya. Jadi dia selalu memproduksi semua jenis barang made in China. Part ini made in China. Oke, kita coba kembali precision screwdriver ini. Jadi di paket pembelian kita bisa dapatkan apa saja sih. Bagian pertama ini itu kita dapatkan handle ya, handle obeng. Jadi handle obeng ini yang pertama kita dapatkan handle obeng. Kita coba bahas satu-satu secara build quality ya. Di bagian atas atau head handle-nya dia menggunakan flexible up. Di bagian sini itu ketika kalian membuka seperti ini itu putarannya 360 derajat. Di bagian hitam ini dia menggunakan karet ya. Secara kualitas karet sih menurut saya cukup bagus, karena karet ini berfungsi untuk mengurangi slip yang diakibatkan oleh misalnya ada bagian tangan yang berkeringat atau ada cairan-cairan di tangan. Fungsinya ya mengurangi slip. Nah, di bagian bodinya warna kuning ini dia menggunakan plastik solid, dan di bagian ujung atau caknya itu menggunakan bahan, kayaknya ini besi juga bukan, aluminium juga bukan ya, kayaknya campuran besi aluminium lah. Kemudian kita dapat tweezer ya. Tweezer itu di market umum tuh nyebutnya itu pinset. Nah, ini digunakan untuk mengambil komponen-komponen yang ukurannya cukup kecil. Di bagian ini, bagian ketiga, kita mendapatkan hexagonal extension ya. Fungsinya extension hexagonal ini ya untuk menyambung antara handle obeng extension, kemudian kita bisa tambahkan mata obeng. Ini bertujuan untuk ketika kita membuka bagian elektronik yang jangkauannya cukup dalam ya. Misalnya kita menggunakan handle dan mata obeng saja, itu kan kurang lebih jangkauannya mungkin sekitar 2-3 cm. Tapi ketika kita ingin membuka bagian skrup elektronik dengan jangkauan yang ya di atas 5 cm, bisa menggunakan extension heksagonal seperti ini. Di bagian, jadi mata obengnya itu terdiri dari 45, satu baris ini terdiri dari 6, jadi 7 kali 6 sama dengan 45 ya. Misalnya nih, kita mau buka salah satu peralatan elektronik ya. Kita ambil contoh HP aja deh. Dan kita mau buka HP seperti ini nih. Hal yang pertama kita harus pastikan adalah memastikan skrunya itu modelnya kayak apa. Bintang 4, bintang 5, kita harus pastikan. Kemudian kita harus sesuaikan dengan mata obeng yang kita ingin gunakan. Jadi kita harus pastikan seperti ini terlebih dahulu. Misalnya kita ambil plus kecil ya. Setelah kita udah memastikan nih, yang pas adalah plus paling kecil ini, kita bisa langsung pasang dengan handle-nya. Kita melakukan pembukaan skru di bagian elektronik tersebut. Dari kualitas magnet yang dia miliki, menurut saya dibilang bagus juga enggak ya, dibilang jelek juga enggak. Cukuplah daya tarik magnetnya terhadap skru yang kita buka. Ketika kita membuka skru, sebaiknya kita letakkan di tools ini juga agar enggak kehilangan skru yang kita buka ya.
kita menggunakan extension karena jangkauannya cukup dalam, kita bisa menggunakan hexagonal extension seperti ini. Oke, jangkauannya terlalu dalam ya. Itu review singkat yang saya bagikan. Barang ini menurut saya dengan harga 110.000 saya nggak bisa berharap lebih dari barang ini ya. Kurangannya itu dari segi daya tarik magnetnya itu kurang. Kemudian di extensionnya menurut saya extension yang sifatnya tuh nggak fleksibel ya. Screwdriver dia kan extension yang sifatnya fleksibel. Jadi ketika kita membuka salah satu screw di area-area yang sifatnya agak sulit, kita bisa menggunakan flexible extension. Mungkin itu saja review singkat yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan bagikan video ini jika video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.